Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meringkas bab ke-6 dari buku Falsafah Hidup karangan Buya Hamka. Bab ini berisi 71 halaman dan bertajuk keberanian. Ada dua jenis keberanian yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah keberanian semangat. Keberanian semangat ini dilandasi semangat untuk membela sesuatu yang dihormatinya. Buya Hamka mengambil contoh, ini adalah seperti keberaniannya para tentara ketika menghadapi musuh di medan perang. Atau saat ini yang sedang kita saksikan bersama, keberanian para dokter-dokter dan tenaga medis yang ada di seluruh dunia ketika mereka harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Keberanian yang kedua pula, kata Buya Hamka, adalah keberanian budi. Ini adalah keberanian di dalam menyatakan suatu perkara yang diyakininya benar, meskipun ia sadar ia akan dibenci oleh orang karena apa yang akan dikatakannya, dilakukannya, atau diperjuangkannya. Di dalam Islam, yang seperti ini disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidaklah suatu bangsa akan tegak dan berwibawa, kata Buya Hamka, jika di dalamnya tidak ada orang yang berani menyatakan kebenaran. Dan mereka yang berani menyatakan kebenaran itu, mestilah sanggup bertahan dalam situasi yang akan sangat tidak menyenangkan bagi dirinya, dan mungkin juga bagi keluarganya. Agama Islam ini sejak dilahirkannya, kata Buya Hamka, adalah pembela dan penegak keberanian budi. Tidaklah seorang muslim dikatakan sebagai muslim sejati kecuali jiwanya terbebas dari ketakutan untuk menyatakan kebenaran yang hakiki. Penulis buku ini, kalau kita baca sejarahnya, yaitu Buya Hamka, adalah orang yang mengamalkan apa yang ditulisnya. Ia mengatakan dan menegakkan kebenaran tanpa rasa takut. Itulah mengapa buku-bukunya begitu kuat merasuki ke jiwa orang-orang yang membacanya. Bagi yang sudah membacanya pasti setuju dengan pendapat saya. Sebab ianya ditulis dengan keikhlasan dan keberanian yang hampir tidak ada lagi manusia yang memilikinya di masa ini, di Nusantara ini, atau paling tidak di negara Indonesia. Mereka yang berani menyatakan tidak untuk sesuatu yang tidak benar dan menyatakan iya untuk sesuatu yang benar, meskipun bayarannya adalah penjara. Meskipun bayarannya adalah kehormatan yang akan dirusak oleh pemimpin ketika itu. Orang-orang seperti ini, kalau mendapatkan kawan, kata Buya Hamka, adalah kawan yang setia akan pendiriannya dan akan keyakinan yang dipegangnya. Dan kalau mendapatkan lawan, adalah lawan yang menghormatinya meski ia ada di seberang jalan. Ada 5 tips untuk menanamkan keberanian dalam diri sendiri dan di dalam zuriat kita, seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam buku ini. Tips yang pertama adalah menanamkan tauhid sehingga membentuk keyakinan yang kuat bahwa segala kekuatan itu berasal dari Tuhan yang satu, dan kehidupan di dunia ini adalah persinggahan saja. Sehingga ini akan menghapuskan rasa takut untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah memperkaya akal dengan ilmu yang memberi faedah sehingga mampu memahami hakikat dari segala sesuatunya, baik itu ilmu agama, biosciences, ataupun ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, berazam untuk selalu jujur dalam bingkai kesopanan. Jangan ajarkan cara ambil muka orang-orang besar. Kenapa sejarah mencatat nama-nama yang secara keilmuan mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang lain di masa ketika itu? Tidak lain adalah karena keberaniannya untuk mengatakan kebenaran. Ia tidak berdiam diri melihat apa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Banyak orang-orang yang tertulis dalam sejarah, ya kalau dari sisi keilmuan mungkin kalah dibandingkan ulama-ulama besar ketika itu. Tetapi mengapa ulama-ulama besar itu tidak tercatat begitu indah dalam sejarah? Kenapa orang-orang yang secara keilmuan mungkin the average, rata-rata saja, tetapi tinta emas menuliskannya dalam sejarah? Karena keberaniannya untuk menyatakan kebenaran. Yang keempat adalah ajarkan tentang sirah Rasulullah Muhammad SAW yang mulia, serta sahabat-sahabatnya dan orang-orang besar sepanjang zaman manusia yang hidup di dalam keberaniannya untuk menyatakan kebenaran. Dan yang kelima, kata Buya Hamka, menggiatkan berolahraga agar badannya fit sehingga cara fikirnya pun tidak sakit. Terakhir pada video singkat kali ini, saya ingin mengutip perkataan Buya Hamka dalam buku ini bahwasanya
Kemuliaan bukanlah karena harta dan rumah yang banyak dan bagus, bukan pula karena pangkat dan jawatan atau kendaraan mewah yang berbaris di depan rumah. Tetapi kemuliaan adalah rasa hormat yang hanya diberikan kepada manusia yang memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar, kemudian ia tidak berpaling darinya walau kenikmatan dunia diletakkan di depan matanya. Orang seperti ini, kalau ia mendapatkan kawan, ia akan mendapatkan kawan yang setia dan yakin dengan perjuangannya. Dan kalau ia mendapatkan lawan, ia akan mendapatkan lawan yang akan terus menghormatinya meski ia berseberangan jalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.